Hujan deras mengguyur jalan pintas itu, membuat genangan air yang memantulkan cahaya lampu motor Arif yang redup. Ia terus memacu kendaraannya di antara gelap dan suara gemuruh petir yang memecah malam. Udara dingin menusuk tulang, tetapi itu bukan alasan ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Sesuatu di belakangnya terasa salah. Spion motor menangkap bayangan yang membuat napasnya tercekat. Sosok wanita berambut panjang, basah kuyup, dengan wajah pucat menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak tahu kapan wanita itu muncul di jok belakangnya. Detak jantung Arif semakin kencang. Tangan gemetar memegang stang motor. "Siapa kamu?" teriaknya. Tetapi suaranya tenggelam oleh deru angin dan gemuruh hujan. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip ancaman. Perlahan, ia mendekatkan wajahnya ke telinga Arif. "Kenapa buru-buru? Aku cuma ingin tumpangan." Arif menjerit dan menarik gas sekuat tenaga, mencoba melarikan diri dari sosok itu. Namun, jalan di depannya berubah. Tidak ada lagi aspal atau lampu jalan. Hanya kabut tebal yang menutupi pandangan, sementara suara tawa wanita itu menggema di sekelilingnya. Semakin keras, semakin dekat. "Tidak ada yang bisa kabur dariku," bisiknya, dingin seperti malam yang mengurung Arif dalam kegelapan abadi. Hujan deras mengguyur kota kecil itu tanpa ampun, membasahi setiap sudut jalan dan memantulkan cahaya lampu yang temaram. Di dalam sebuah toko kecil yang hampir seluruh lampunya sudah padam, Arif menyelesaikan tugas akhirnya. Jam dinding menunjukkan pukul 22.45, dan hanya lampu gudang yang menyala untuk menemaninya. Dengan langkah berat, ia memastikan semua barang telah aman sebelum menggantungkan kunci toko di tempat biasa. Di luar, suara hujan menghantam atap seperti genderang yang tidak beraturan. "Rif, nginap sini aja. Di luar udah kayak air tumpah dari langit," ujar Tony, rekan kerjanya, sambil merebahkan tubuh di sofa ruang istirahat. Arif tersenyum tipis. "Cuma gerimis sekarang. Rumah juga nggak terlalu jauh. Lagian, gue malas tidur di lantai dingin." Tony mengangkat bahu dan kembali merebahkan diri. "Ya udah, hati-hati di jalan," ucapnya sebelum menutup mata. Arif mengenakan jas hujan biru lusuh, menyimpan ponsel ke dalam plastik bening, dan melangkah keluar dari toko. Jalanan lengang menyambutnya. Suasana malam itu begitu sunyi, hanya suara hujan dan sesekali petir yang memecah langit. Lampu jalan yang temaram sesekali berkedip, menambah kesan seram pada malam yang sudah mencekam. Dengan langkah tergesa, Arif menuju motornya yang terparkir di depan toko. Ia menarik napas panjang sebelum menyalakan mesin dan mulai melaju di jalanan basah. Rintik hujan mulai reda, menyisakan udara lembab yang menyelimuti kota. Arif memutuskan mengambil jalan pintas untuk mempercepat perjalanan pulangnya. Jalan itu adalah rute yang sudah akrab baginya, meski melewati kompleks ruko tua yang terkenal angker. Kompleks ruko tua itu berdiri sunyi di sepanjang jalan beton yang sempit. 5 tahun lalu, kebakaran besar melahap separuh bangunannya, meninggalkan kerangka-kerangka hitam yang meranggas seperti hantu di tengah malam. Rumor yang beredar membuat tempat itu semakin menakutkan. Banyak yang bercerita tentang suara tangisan di malam hari atau bayangan hitam yang mondar-mandir di antara lorong ruko. "Cuma cerita orang-orang iseng," pikir Arif, mencoba menenangkan diri. Ia percaya pada logika, bukan cerita horor. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang meski ia mengenakan jas hujan. Bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Suara mesin motornya terdengar lebih nyaring di jalan yang sunyi, seperti menggema di antara bangunan tua itu. Sesekali, ia melirik ke spion, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tapi jalan tetap kosong. Di tikungan pertama, Arif mulai mendengar sesuatu.
Suara pelan, seperti gesekan sesuatu yang berat diseret di atas aspal basah. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. "Hah, perasaan aja," gumamnya sambil mempercepat laju motor. Namun, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti sesuatu yang bergerak pelan di belakangnya. Arif menoleh sekali lagi, tapi jalanan tetap kosong. Udara malam terasa semakin dingin. Napasnya mulai pendek, dan rasa cemas perlahan merayap. "Jalan ini cuma jalan biasa," bisiknya, mencoba meyakinkan diri. Saat Arif melewati salah satu ruko yang hangus, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya langsung menarik rem. Di ujung jalan, berdiri sesosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajah. Baju putih lusuh yang ia kenakan basah kuyup, menempel pada tubuhnya yang kurus. Wanita itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Arif terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba memastikan apakah sosok itu manusia atau hanya bayangan. Namun, sebelum pikirannya menemukan jawaban, wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya menyeringai lebar, menunjukkan senyum yang tidak manusiawi. Tubuh Arif langsung gemetar. Tanpa pikir panjang, ia membalikan motornya dan memacu kendaraan secepat mungkin. Suara mesin yang meraung seakan bersaing dengan detak jantungnya yang tak terkendali. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut sosok itu masih ada di sana. Malam itu, jalan pintas yang biasanya menjadi rute tercepat pulang, berubah menjadi lorong mimpi buruk yang seolah tak berujung. Hujan mulai mereda, menyisakan udara lembab yang menyesakan. Jalan pintas yang Arif lewati semakin sunyi. Lampu-lampu jalan, yang biasanya memberikan penerangan, banyak yang padam. Beberapa lampu yang masih menyala hanya memancarkan cahaya temaram seperti lentera tua yang hampir habis minyaknya. Arif menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, semakin jauh ia melaju, semakin ganjil suasananya. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan. Bahkan suara deru motornya terdengar seolah tertelan oleh keheningan. Setelah melewati tikungan sempit yang dinaungi rumpun bambu, Arif mulai mencium sesuatu. Bau melati bercampur dengan aroma anyir darah yang samar. Hidungnya mengernyit. Bau itu tak masuk akal di tempat terbuka seperti ini. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber bau tersebut, tetapi tak menemukan apa-apa. "Kenapa jadi aneh gini, ya?" pikirnya. Ia mencoba mempercepat motornya, tetapi laju kendaraan justru terasa berat. Arif melirik panel indikator. Tidak ada masalah dengan mesin atau bahan bakar. Ban pun terasa baik-baik saja. Namun, motor itu seperti membawa beban tambahan yang tidak terlihat. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. "Jangan panik," gumamnya pada diri sendiri. Namun, bisikan samar mulai terdengar di telinganya. Awalnya seperti angin, tetapi semakin jelas. Suara itu terdengar seperti gumaman seseorang. Kalimat-kalimat yang tidak ia mengerti, seakan berasal dari seseorang yang sangat dekat dengannya. Arif menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada apa-apa di jok belakang motornya. Perasaan ada yang mengawasinya semakin kuat. Setiap kali ia melirik spion, ia merasa seolah ada bayangan yang bergerak cepat, menghilang sebelum matanya sempat menangkapnya dengan jelas. Hingga akhirnya, di salah satu kelokan, ia benar-benar melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di spion sebelah kanan, tampak sesosok wanita duduk di jok belakang motornya. Rambutnya panjang, hitam basah, menutupi sebagian besar wajahnya. Gaun putihnya lusuh, menempel pada tubuh kurus yang tampak dingin. Arif terpaku. Napasnya tertahan saat menyadari wajah wanita itu pucat seperti mayat. Matanya kosong, tanpa kilau, dan senyum menyeramkan terukir di bibirnya yang biru kehitaman. "Ya Allah," bisiknya hampir tak terdengar. Tangannya gemetar di setang motor. Arif berusaha untuk tidak panik. Ia membaca doa dalam hati, berharap sosok itu hanya halusinasinya semata. Namun, saat ia kembali melirik spion, wanita itu masih ada di sana. Kali ini, kepala wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya mengarah tepat ke mata Arif melalui spion.
Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang membuat darah Arif serasa berhenti mengalir. "Terima kasih sudah diboncengin," bisiknya dengan suara parau yang menusuk telinga. Arif spontan menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa di jok belakangnya. Namun, beban berat itu tetap terasa, seolah sesuatu masih duduk di sana. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin meski udara di sekitarnya semakin menusuk. Perasaan takut bercampur panik membuatnya hampir kehilangan kendali atas motornya. Ia menarik gas sekuat tenaga, berharap dapat meninggalkan semua ini secepat mungkin. Namun, tawa kecil mulai terdengar, pelan tetapi jelas, seolah berasal dari belakang helmnya. Tawa itu menyeramkan, seperti suara seseorang yang berasal dari dunia lain. Arif membaca ayat kursi dengan tergagap. Suaranya hampir tak keluar dari tenggorokannya. Ia memejamkan mata sejenak, berharap semua ini akan segera berakhir. Ketika ia membuka mata lagi, jalan di depannya berubah menjadi lorong gelap yang terasa tidak berujung. Rumpun bambu di kiri dan kanan seperti menutup, membentuk dinding yang menekan. Udara semakin berat, dan setiap helaan napas terasa seperti menelan es. Ia menoleh ke spion sekali lagi, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan dirinya sendiri yang tampak lelah dan penuh ketakutan. Namun, tawa itu belum berhenti. Bahkan sekarang, tawa itu berubah menjadi isakan. "Kenapa kau tinggalkan aku?" Suara itu terdengar dengan nada sedih, tetapi mengandung ancaman yang mengerikan. Arif merasa hampir kehilangan akal. Ia tidak tahu harus melakukan apa lagi selain terus melaju dengan motornya, meski terasa berat seperti membawa beban tak kasat mata. Ketika tikungan terakhir menuju rumahnya mulai terlihat, ia mendengar bisikan itu lagi, kali ini lebih jelas. "Terima kasih sudah diboncengin." Suara itu berkata dengan nada dingin sebelum perlahan menghilang. Beban di motornya tiba-tiba lenyap, dan suasana di sekitarnya kembali seperti semula. Namun, Arif tahu betul bahwa sosok itu tidak benar-benar pergi. Bulu kuduknya masih berdiri, dan perasaan diawasi masih ada. Saat roda motornya akhirnya menyentuh halaman rumah, Arif menghela napas panjang, meski tubuhnya masih gemetar. Malam itu, ia sadar bahwa jalan yang ia lewati bukanlah jalan biasa. Itu adalah lorong kegelapan yang mempertemukannya dengan sesuatu yang berasal dari dunia lain. Malam itu, Arif duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Hujan masih terdengar di luar, meski kini hanya rintik kecil yang menetes dari genting. Napasnya belum sepenuhnya tenang, dan keringat dingin masih membasahi tubuhnya. Ia menceritakan kejadian di jalan pintas tadi kepada ibunya, Bulina, yang mendengarkan dengan wajah khawatir. "Arif, kamu jangan-jangan cuma kecapean," kata Bulina, mencoba menenangkan sambil menuangkan teh hangat ke cangkir di hadapannya. "Bu, ini bukan soal capek. Saya benar-benar lihat dia. Perempuan itu ada di belakang saya," jawab Arif dengan suara gemetar. Mendengar kegelisahan putranya, Bulina memanggil tetangganya, Pak Arman, seorang pria parubaya yang dikenal suka mendengarkan cerita-cerita aneh dari warga sekitar. Dalam beberapa menit, Pak Arman sudah duduk bersama mereka di ruang tamu, menghisap rokok kreteknya dengan santai. "Jadi, kamu lewat jalan ruko itu?" tanya Pak Arman setelah mendengarkan cerita Arif. Arif mengangguk. "Iya, Pak, biasanya nggak pernah ada apa-apa. Tapi malam ini, entah kenapa, suasananya beda. Rasanya kayak ada yang ngikutin saya." Pak Arman mengangguk pelan. Matanya menyipit seolah mencoba mengingat sesuatu. "Jalan itu memang terkenal angker. Rif, kamu tahu cerita soal wanita yang meninggal di sana?" Arif menggeleng. Pak Arman menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. 15 tahun lalu, ada seorang perempuan muda bernama Sari. Dia bekerja di salah satu ruko itu. Malam itu, Sari pulang larut karena lembur. Jalan pintas itu gelap, dan Sari terjatuh dari motornya setelah menghindari truk yang melaju kencang. Sayangnya, dia meninggal di tempat karena luka parah. Bulina mendengarkan dengan wajah cemas. "Apa ada orang yang melihat kejadian itu?" Pak Arman menggeleng. Katanya, sopir truk itu kabur. Mayat Sari ditemukan keesokan harinya oleh pedagang yang lewat. Sejak itu,
Banyak yang bilang mereka melihat sosok perempuan di jalan itu. Kadang, dia cuma berdiri di pinggir jalan. Kadang, dia duduk di jok belakang motor, seperti yang kamu alami. Cerita Pak Arman membuat bulu kuduk Arif kembali meremang. Ia mengingat senyum mengerikan wanita itu dan suaranya yang terus terngiang-ngiang di kepala. Jadi, dia arwah penasaran, Pak? Tanya Arif, mencoba memahami situasi yang baru ia alami. Pak Arman mengangguk. Kemungkinan besar. Banyak warga yang bilang begitu. Ada juga yang percaya kalau dia minta doa atau bantuan supaya arwahnya bisa tenang. Malam itu, Arif sulit memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan wanita itu muncul di benaknya. Ia terbangun beberapa kali karena mimpi buruk, dan suara tawa kecil yang pernah ia dengar di jalan itu kembali menggema dalam pikirannya. Keesokan paginya, meski matahari sudah bersinar terang, perasaan Arif tetap gelisah. Ia memutuskan untuk kembali ke lokasi kejadian di siang hari. Ia ingin memastikan apakah semua yang ia alami hanyalah ilusi atau memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita horor. Saat tiba di jalan pintas itu, suasananya terasa berbeda. Jalan yang semalam tampak seperti lorong gelap tanpa akhir kini hanya berupa jalur sempit yang dikelilingi rumpun bambu dan ruko tua. Namun, meskipun terang, ada aura aneh yang menyelimuti tempat itu. Udara di sana terasa lebih dingin dibandingkan jalanan lain. Arif memarkir motornya di tepi jalan dan mulai berjalan kaki, menyusuri trotoar yang licin akibat hujan semalam. Ia mengamati ruko-ruko tua yang dindingnya menghitam akibat kebakaran. Beberapa pintunya berderi tertiup angin, menghasilkan suara yang menambah kesan angker pada tempat itu. Ketika ia mencapai tikungan tempat ia melihat sosok wanita itu, Arif berhenti. Di tanah yang berlumpur, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sisa-sisa lilin yang sudah meleleh, bunga melati yang layu, dan kain kuning yang sobek. Semua benda itu tersusun seperti bekas upacara kecil. Ini apa, ya? Gumam Arif sambil berjongkok, mengamati benda-benda itu lebih dekat. Ia juga menemukan bekas lingkaran yang sepertinya dibuat dengan kapur. Lingkaran itu tampak seperti simbol yang tidak ia kenal, tetapi memberikan perasaan tidak nyaman. Sambil mengamati, Arif mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang berhembus melalui rumpun bambu. Namun, perasaan ada yang mengawasinya kembali muncul. Ia merasakan hawa dingin yang familiar, sama seperti yang ia rasakan semalam. Bulu kuduknya berdiri. Arif mencoba tetap tenang, tetapi suara bisikan yang samar mulai terdengar di telinganya. Kenapa kau kembali? Arif melangkah mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak ingin berada di tempat itu lebih lama. Namun, sebelum ia sempat berlari, sesuatu menarik perhatiannya. Di dinding salah satu ruko, ia melihat sebuah tulisan yang hampir tidak terlihat karena tertutup lumut. Tulisan itu tampak dibuat dengan cat merah, berbunyi, "Jangan ganggu dia." Tanpa pikir panjang, Arif berlari menuju motornya. Ia menyalakan mesin dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Saat ia melaju, perasaan berat seperti semalam kembali muncul. Tetapi kali ini ia tidak berani menoleh ke belakang. Matahari yang bersinar cerah tidak mampu mengusir rasa takut yang menghantui Arif. Sesampainya di rumah, ia duduk diam di teras, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, jalan pintas itu menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar cerita-cerita horor biasa. Hampir seminggu berlalu sejak malam mengerikan itu. Tetapi bayangan sosok wanita di jok belakang motornya masih menghantui Arif. Tidur malam menjadi sesuatu yang sulit, dan setiap suara samar membuat jantungnya berdegup kencang. Teman-temannya di toko mulai memperhatikan perubahan perilakunya. Namun, Arif hanya bisa tersenyum lemah dan berkata, "Cuma kurang tidur." Di tengah kegelisahan itu, satu pertanyaan terus mengganggu pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di jalan pintas itu? Keinginan untuk mencari jawaban perlahan berubah menjadi obsesi. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah dengan kembali ke tempat tersebut. Malam itu, dengan hati-hati, Arif menyiapkan dirinya. Ia memastikan motor dalam kondisi prima, membawa senter,
dan menyimpan tas kecil berisi air minum serta jimat pemberian Pak Arman. "Jangan lupa baca doa sebelum berangkat, Rif," pesan Pak Arman ketika memberikan jimat itu. Hujan gerimis mulai turun saat Arif menyalakan motornya. Suara deru mesin memecah kesunyian malam. Ia melaju perlahan, mencoba mengatur napas dan menenangkan pikirannya. Jalan menuju pintasan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap kali ia melihat pantulan bayangan dirinya di kaca spion, rasa takut mulai menyelinap. Namun, ia menolak untuk berhenti. Begitu sampai di mulut jalan pintas, udara berubah drastis. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Arif menggigil, meskipun jaket tebal sudah membalut tubuhnya. Rumpun bambu di kanan dan kiri jalan bergoyang lembut diterpa angin, menghasilkan suara yang menyerupai bisikan samar. Langit mendung membuat jalanan semakin gelap. Lampu jalan yang rusak hanya memberikan sedikit penerangan. Arif melaju perlahan, menghindari genangan air dan jalan berlubang. Ia tidak ingin mengambil risiko jatuh di tempat ini. Di tikungan pertama, ia berhenti sejenak, mengamati sekeliling dengan seksama. Jalanan sepi, tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Namun, perasaan diawasi itu muncul lagi. Arif menoleh ke belakang, memastikan tidak ada siapa-siapa di jok motornya. "Aku harus tenang," bisiknya pada diri sendiri. Beberapa meter ke depan, sosok wanita tua tiba-tiba muncul di tengah jalan. Tubuhnya kurus kering, mengenakan kain lusuh, dan rambutnya terurai lebat. Arif spontan menarik rem. Motor berhenti mendadak, hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. "Nenek, mau kemana?" tanya Arif dengan suara gemetar. Wanita tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Arif dengan mata kosong. Wajahnya pucat seperti lilin. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Arif merasa dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menekan. "Nenek, butuh bantuan." Wanita itu tersenyum kecil, tetapi senyumnya terasa salah. Perlahan, ia berjalan mendekat. Langkahnya nyaris tidak terdengar di atas jalanan basah. Arif mundur beberapa langkah, tetapi wanita itu berhenti mendadak, hanya beberapa meter darinya. Kemudian, tanpa peringatan, tubuhnya menghilang begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Ketakutan mulai merasuki Arif. Ia ingin segera meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika ia menyalakan mesin motornya, suara berat terdengar dari belakangnya. "Kenapa buru-buru pergi?" suara itu berkata, lembut tetapi mengancam. Arif menoleh cepat. Di jok belakangnya, sosok wanita yang sama dari malam itu duduk di sana, memandangnya dengan senyum lebar. Rambutnya basah dan kusut, dan matanya yang kosong seperti menatap langsung ke dalam jiwanya. "Terima kasih sudah kembali," katanya pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat Arif merinding. Tanpa pikir panjang, Arif menarik gas, berharap bisa melarikan diri dari teror ini. Motor melaju kencang, tetapi jalan di depannya tampak tidak berubah. Seolah-olah ia berlari di tempat, tidak pernah mencapai ujung jalan. Wanita itu mulai tertawa. Suaranya melengking dan menggema di telinga Arif. "Tidak ada yang keluar dari sini," katanya dengan nada dingin. Arif terus melaju, membaca doa-doa yang diingatnya. Tiba-tiba, jalanan di depannya berubah. Tidak ada lagi aspal atau rumpun bambu. Yang ada hanya hamparan kabut tebal dan pohon-pohon tua yang menjorok ke jalan. Di tengah kabut, ia melihat sosok-sosok lain berdiri diam, mengawasinya. Mereka tidak bergerak, tetapi kehadiran mereka cukup untuk membuat Arif hampir kehilangan kendali atas motornya. Wajah-wajah mereka tampak hampa, tanpa emosi, tetapi penuh rasa dendam. "Arif." Suara itu memanggilnya dari kejauhan. Ia mengenali suara itu. Itu adalah suara ibunya. Namun, Arif tahu itu bukan ibunya. Ia mengingat pesan Pak Arman, jangan berhenti meski digoda suara apapun. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, melaju secepat mungkin meski jalan di depannya semakin gelap. Hawa dingin menusuk dan suara tawa itu semakin keras. Tetapi Arif tidak menyerah. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, Arif akhirnya melihat cahaya di ujung jalan.
Ia melaju menuju cahaya itu dengan seluruh tenaga yang tersisa. Begitu ia keluar dari kabut, semuanya kembali seperti semula. Jalan pintas itu kembali menjadi jalan biasa, dengan rumpun bambu dan ruko tua di kedua sisi. Arif berhenti di ujung jalan, napasnya terengah-engah. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada siapa-siapa di jok motornya. Namun, perasaan dingin itu belum sepenuhnya hilang. Keesokan harinya, Arif mengunjungi Pak Arman untuk menceritakan apa yang terjadi. Pak Arman mendengarkan dengan wajah serius. "Jalan itu bukan jalan biasa, Rif," katanya akhirnya. "Itu adalah gerbang. Siapapun yang melewatinya, terutama di malam hari, bisa menjadi tumpangan mereka." Arif mengangguk pelan. Ia kini mengerti apa yang terjadi. Jalan pintas itu adalah batas tipis antara dunia manusia dan dunia gaib, dan ia hampir terjebak di sana selamanya. Sejak malam itu, Arif bersumpah tidak akan pernah lagi melewati jalan pintas itu, terutama saat malam tiba, karena ia tahu siapapun yang melintasinya bisa menjadi tumpangan berikutnya.